Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dengan suasana yang terbatas tapi luar biasa. Karena saya percaya saudara-saudara adalah pribadi-pribadi yang terpelihara imannya, pribadi-pribadi yang tetap Tuhan berkati. Sebelum kita memulai lebih jauh pelajaran selanjutnya, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu untuk setiap kami. Kami mengucap syukur berkat-berkat-Mu sempurna untuk setiap kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja melebihi apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Dan semua apa yang kami alami, Tuhan, sungguh karena kasih karunia-Mu, Tuhan, begitu melimpah untuk setiap kami. Dan hari ini, Tuhan, kami buka hati kami buka hidup kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu berbicara kepada setiap kami secara pribadi, lekas pribadi, Tuhan. Supaya hidup kami, Tuhan, semakin serupa dengan Engkau. Berbicaralah, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah melewati beberapa sesi minggu-minggu sebelumnya, dan saya mendengarkan kesaksian dari teman-teman dengan luar biasa. Tuhan berkati, Tuhan bekerja. Ada yang dipulihkan hubungannya, ada yang dilepaskan dari keterikatan masa lalunya, dan ada yang mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya yang belum pernah dialami sebelumnya dan tidak pernah terbayangkan, tapi Tuhan beri dan saksikan dalam setiap hidup saudara-saudara yang terkasih. Saya pribadi sangat diberkati dan berkata luar biasa Tuhan kita bekerja di dalam kehidupan setiap teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar satu topik yang tidak kalah pentingnya, yang perlu kita alami sebagai perjalanan setiap kerohanian kita, yaitu topik tentang memiliki hati yang penuh Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Karena untuk kita menjadi anggota kerajaan Allah, kita harus menjadi pengikut Yesus terus menerus. Dan untuk menjadi kita pengikut Yesus Kristus, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Menjelang kematian Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya berdoa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tinggal sesaat lagi aku ada bersama-sama dengan engkau." Apa yang ada dalam pikiran dan respon setiap murid-muridnya? Murid-muridnya khawatir, mereka ketakutan. Apa maksud perkataan tinggal sesaat lagi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka? Sebelumnya Tuhan berkata kepada setiap murid-muridnya, "Ikutlah aku." Tapi hari itu Tuhan berkata tinggal sesaat lagi. Apa maksud perkataan Tuhan itu? Padahal keseharian mereka sungguh luar biasa. Mereka melayani secara bersama-sama. Mereka bisa mendengarkan pengajaran Tuhan. Mereka menyaksikan mujizat yang Tuhan lakukan. Tapi saat itu Tuhan berkata tinggal sesaat lagi. Murid-muridnya pengen berlama-lama dengan Tuhan Yesus. Tapi luar biasa Tuhan memberi jaminan kepada murid-muridnya dan setiap kita, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada kamu
seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, memang aku akan pergi, tapi fungsi dan tugasku akan digantikan seorang penolong yang lain. Yesus berkata, Roh Kudus sebagai penolong setiap kita yang akan menggantikan tugas Tuhan Yesus. Roh Kudus mengatakan tugas Yesus untuk mengerjakan fungsi yang dia kerjakan terhadap pengikut-pengikutnya. Pertanyaannya, buat Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara hari ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, pernah gak berpikir, wah jangan-jangan saya bisa dibohongin? Atau siapa di antara teman-teman saudara yang terkasih yang pernah melihat Yesus secara pribadi? Kalau saudara bisa percaya kepada Yesus, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Itu semua karena kuasa dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 18-20. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus memberikan jaminan kepada murid-muridnya. Walaupun Tuhan berkata tinggal sesaat lagi, ayat 20-nya, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Tuhan memberikan Roh-Nya untuk setiap murid-muridnya. Tuhan janjikan dan Tuhan genapi. Nah, karena itu kita perlu tahu apa tugas dan fungsi Roh Kudus kepada setiap orang-orang yang percaya. Yang pertama, supaya kita tahu bahwa kehadiran Kristus terus-menerus dalam kehidupan kita. Di mana Yesus sekarang ada? Yesus ada dalam setiap hati orang yang percaya, setiap kita. Karena kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Roh Kudus membuat diri kita sadar bahwa Kristus hadir dalam diri kita terus-menerus selama 24 jam dalam sehari, tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Mungkin ada pertanyaan, enak zaman Yesus hadir di dunia secara jasmani atau zaman yang sekarang? Pada zaman Yesus hidup secara daging, dibatasi. Dia hanya bisa bertemu secara tatap muka dengan murid-muridnya. Dia bisa mengajar di satu tempat, tapi tidak bisa mengajar di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Zaman itu Yesus terbatas karena masih hidup dalam bentuk jasmani. Pada zaman sekarang kita bisa merasakan kehadirannya di mana saja, kapan saja, dan cara yang paling efektif kita merasakan kehadirannya dengan cara kita berbahasa roh. Karena dengan berbahasa roh, kita langsung terhubung dan berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung. Ini adalah komunikasi
kita dengan Tuhan yang sangat cepat. Kapanpun, dimanapun, baik kita dalam kondisi, dalam perjalanan, dalam kendaraan, di toilet, memasak, apapun aktivitas kita dalam bekerja, bisa kita rasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ini adalah karunia yang spesial yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Fungsi dan tugas Roh Kudus yang kedua yang Tuhan berikan untuk setiap kita adalah Yohanes 14 ayat 25-26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tugas dan fungsi Roh Kudus yang kedua untuk mengingatkan dan mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan katakan, yang firman katakan dalam kehidupan kita. Murid-muridnya ketika Tuhan mengajar sesuatu hal kepada mereka, ketika selesai Tuhan Yesus mengajarkan, murid-muridnya bisa lupa apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Atau kalau kita mendengarkan firman, membaca firman, atau sharing dengan teman-teman tentang kebenaran firman Tuhan. Selesai kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa lupa Bapak Ibu tentang firman itu. Tapi di saat-saat tertentu, ketika kita dalam posisi yang sulit atau dalam peperangan atau dalam kondisi yang terdesak, firman bisa mengingatkan kita. Atau kita dalam kondisi lagi melayani orang lain. Apa ya firman pernah saya baca nih? Roh Kudus akan mengingatkan firman itu dalam kehidupan kita. Firman itu akan mengajarkan kehidupan kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang kebenaran, tentang firman itu. Sehingga kita pribadi-pribadi yang berhikmat karena Roh Kudus memperlengkapi kita. Fungsi dan tugas Roh Kudus yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita jadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Artinya Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjadi saksinya, dan ketika kita diberikan Roh Kudus, kita juga diberikan kuasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang seperti kita diberi kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, karena itu bagaimana Roh Kudus memakai setiap kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus berkata, barang siapa percaya. Setiap kita adalah orang-orang yang percaya. Setiap kita adalah orang-orang yang beriman bahwa Tuhan adalah juru selamat setiap kita. Dari dalam hati setiap kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup itu akan keluar, mengalir dari setiap kehidupan kita. Yang dimaksud aliran air hidup itu ialah karunia Roh Kudus
Inilah kuasa Roh Kudus yang mengalir dari hidup setiap kita. Kita akan menjadi saksi dan berkat supaya kita dapat membawa orang masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu karunia-karunia? Mungkin kita tidak bahas secara detail, tapi karunia-karunia itu akan bekerja adalah karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia membedakan segala roh, dan karunia iman. Dan Tuhan juga akan memakai setiap kita untuk bernubuat, menafsirkan bahasa roh, dan juga berbahasa roh. Syaratnya hanya satu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita harus haus. Kalau kita haus, maka dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jangan lagi berpikir Roh Kudus itu ada di surga. Roh Kudus itu sudah ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi kalau saudara belum pernah mengalami manifestasi-manifestasi Roh Kudus untuk bekerja, siapkan hati saudara. Hari ini Tuhan akan memberikan manifestasi-manifestasi itu. Dan kita akan mengalirkan karunia-karunia itu. Tapi sebelum karunia-karunia itu mengalir, biasanya yang mengalir adalah bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Bahasa roh itu adalah bahasa roh kita. Contohnya anak kecil, dia bisa bertumbuh. Tentunya dalam proses dia bertumbuh, dia tidak bisa langsung berbicara secara verbal dan orang lain bisa mengerti. Sama halnya dengan setiap kita ketika kita lahir baru. Roh kita lah yang mempunyai kemampuan untuk berbicara. Roh kita yang berbicara kepada Tuhan. Nah, karena itu ketika kita berbahasa roh, otak kita tidak mengerti karena bahasa roh itu tidak bisa diterjemahkan. Orang lain tidak bisa terjemahkan itu. Dicari di kamus artinya apa ya? Gak ada artinya di dalam kamus. Tapi roh kita bisa memahami. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bahasa roh itu ibarat bahasa kasih, bahasa hati. Yang orang lain tidak bisa mengerti, cuma roh kita yang bisa mengerti. Ibarat seseorang ketika bertemu dengan temannya, saudaranya, udah begitu lama ketika dia bertemu, dia kangen banget. Dia peluk temannya itu dan berkata, Saudara, kalau saya tanya, tahu artinya enggak? Itu kedekatan dengan seseorang. Sama halnya kita berbahasa roh. Itu adalah bahasa kasih kita, bahasa hati kita kepada Tuhan. Itu adalah ungkapan dari hati kita. Bahasa roh Tuhan beri untuk setiap kita, untuk kita bisa dapat menguatkan iman kita, supaya kita yakin bahwa Tuhan hadir, ada dalam setiap kehidupan kita. Dan melalui karunia-karunia itu, Tuhan akan memakai kita secara dahsyat untuk menjadi saksinya, melakukan mujizat yang sama seperti zaman Yesus. Apakah saudara mau penuh dengan Roh Kudus? Percaya. Sekali lagi saya katakan percaya bahwa Roh Kudus itu sudah ada di dalam kehidupan setiap saudara. Kalau kita mau penuh Roh Kudus, kita bisa ikut Yesus. Kita bisa belajar dari Yesus, bisa jadi saksi Yesus dan memberitakan Injil di mana-mana. Caranya gampang, Bapak Ibu Saudara. Ibarat keran, Anda tinggal membuka keran itu.
maka air itu akan mengalir. Percaya air itu akan mengalir, yaitu Roh Kudus. Saudara yang rindu mengalami manifestasi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, buka hati saudara, percaya bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara, tinggal buka aja, maka akan mengalir aliran air hidup, yaitu Roh Kudus. Amin.